Pilih mana? Nggak capek, nggak punya duit, capek punya duit. Nggak capek, nggak punya duit, capek punya duit. Pilih mana? Mesti jawabannya nomor telu. Nggak capek punya duit. Dah itu ngimpi. Itu ngimpi, itu cita-cita. Ini fakta sesuai kebiasaan, kebiasaan. Nggak capek, ya, tapi nggak punya duit. Capek punya duit. Pilih yang mana? Capek punya duit. Nah, coba ketika punya duit capek atau nggak capek? Setelah punya duit capek atau nggak capek? Capek atau nggak capek? Buktikan, jenengan kerja dapat duit, ya kan? Senang. Setelah itu capek enggak? Capek. Pegel aku, boyok rasane. Boyok rasane. Tetap kroso. Capeknya tetap kroso. Memang senang dapat duit, tapi capeknya tetap terasa. Betul? Tapi coba kita hitung-hitungan, ambil kertas. Mohon maaf ya, saya mau ngajak bisnis akhirat nih. Ambil kertas. Coba sekarang dihitung. Duit yang Bapak Ibu dapat dengan capek-capek itu berapa rupiah? Ambil UMR. Berapa UMR? Saya bukan pegawai jadi nggak ngerti. Mau saya pengangguran. UMR berapa UMR? Rata-rata 1,5. Jawa Tengah kurang lebih bisa kurang bisa lebih berapa? 1.500.000 atau 1.600.000. Udah saya naikkan 2 juta. Wes tak ora luweh. UMR 2 juta. Ya, UMR 2 juta. Bapak Ibu dapat 2 juta, kerjanya 1 bulan berapa hari? 26 hari. Coba 2 juta dibagi 26 berapa? Hitung. Saya nggak tahu, ini yang bawa handphone, kalkulatornya. 2 juta bagi 10 berapa? 200.000, betul? Nah, kalau dibagi 20, 100.000. Nah, kalau dibagi 26, berapa jawabannya? Hah? 77.000. Kalau UMR-nya itu 2 juta, 1 hari Bapak Ibu berarti capek luar biasa, dapatnya hanya 77.000. Udah anggap 1.000 wes bol. Berarti UMR-nya 2.600.000. Dapat 2.600.000 UMR-nya? Anda 2 juta? Belum. Berarti 1 hari dapat berapa? 77.000 atau 70.000? 1 hari 70.000. Sekarang dibagi jam kerjanya, jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Berapa jam itu? 8 jam. 70.000 bagi 8. 8.700, anggap 9.000. Mohon maaf, jadi Anda 1 jam kerja capek hanya dibayar 9.000. Saya mau nanya, hidup Anda 1 jam dibeli 9.000 boleh? Boleh? Halo, ini kok double semua, kenapa nih? Halo Beb lah, tapi kenyataannya begini, bagaimana Beb? Terus aku kudu piye? Terus aku kudu piye? Kenyataannya 1 jam saya
1 jam saya dibayar maksimal 9.000, maksimal 9.000. Sekarang saya mau nanya, jenengan parkir di Jalan Slamet Riyadi 1 menit, 2 menit, 3 menit bayarnya berapa? 2.500. Nah kalau jenengan jalan di Jalan Slamet Riyadi cari barang elektronik, mampir di toko ini tidak ada, baru parkir 1 menit, bayar berapa? 2.500. 1 menit jalan lagi, parkir lagi, parkirnya 2 menit, 2.500. Jenengan jalan dari ujung ke ujung, ketemu tokonya setelah parkir 4 kali, berapa itu? 10.000. Masya Allah. Apa toh yang dikejar? Yang dikejar saya, dikejar teman-teman saya dalam hidupnya apa? Sebetulnya apa? Setelah dipikir-pikir, banyak orang nggak tahu hidupnya itu sebetulnya mau kemana dan untuk apa. Mau kemana dan untuk apa? Contoh yang sederhana, kita punya anak, kita sekolahkan, betul? Untuk apa? Hah? Salah kalau untuk biar pandai, salah. Anda sekolahkan anak Anda ke sekolah biar apa? Biar pandai, tidak putus sekolah kok. Diajari orang tuanya bisa pandai. Ini bicara sekolah loh, bukan dikasih ilmu, sekolah. Disekolahkan biar apa? Jawabannya sederhana, demi masa depan. Betul kan? Demi masa depan. Jadi udah terprogram di kepala hampir semua orang, kalau mau masa depan bagus, sekolahnya harus bagus. Betul? Pertanyaan saya, mana yang lebih bagus? Ke sekolah atau ke pesantren? Jawab. Ke sekolah atau ke pesantren? Sekolah atau pesantren? Tapi anak kita ke sekolah atau ke pesantren? Oke, nggak usah pesantren. Ke sekolah atau cari ilmu agama? Sekolah umum atau ilmu agama? Umum atau agama? Tolong dijawab, umum atau agama? Kenapa? Ke umum bukan ke agama? Demi masa. Jadi kalau ke umum masa depan cerah, ke agama masa depan suram. Ke agama nanti jadinya seperti Ustadz Iis, ya seperti Habib Novel. Masa depan suram. Ya suram, ini seperti ini kan suram toh? Suram seperti Ustadz Yusuf Mansur kan, agama. Jadi masa depannya suram. Ke agama, sekolah tapi arahnya ke agama. Saya nggak dalam pesantren ya, agama. Ustadz Abdul Somad, cerah atau suram? Suram. Jadi ini ada cara berpikir yang salah. Kalau belajar agama suram, tapi kenyataannya orang-orang yang saya sebutkan tadi, orang-orang yang sukses di dalam kehidupan dunia. Harta itu ngejar-ngejar gitu. Harta ngejar-ngejar, santai mereka beliau santai, dikejar-kejar oleh harta. Sementara beliau-beliaunya nggak pernah ngejar harta, tapi ngejar akhirat. Itu fakta nyata atau mimpi? Fakta nyata. Banyak atau sedikit yang seperti itu? Banyak atau turah-turah? Jenengan kalau pergi ke Jawa Timur, lihat itu para kiai yang punya pesantren, para ustadz yang ngajar di pesantren, hidupnya motor punya, sebagian mobil punya, rumah gak ngontrak, rumah
Punya. Jadi enak mana? Ke sekolah atau ke pesantren? Ke agama. Jawabannya ke agama. Walaupun nggak sekolah, walaupun nggak nyantri, jawabannya ke agama, belajar agama. Kenapa? Kita ditipu nih selama ini, ditipu sama pola pikir bahwasanya ilmu yang paling penting adalah ilmu dunia. Kamu hidup di dunia, jadi penting ilmu dunia. Ilmu akhirat ini disingkirkan, dijajah oleh orang-orang yang gak suka kepada akhirat, oleh orang-orang yang ahli dunia. Jangan didik anakmu dunia, sehingga kalau anaknya belajar dunia terus, belajar akhirat terus, orang tuanya ketakutan. Jangan didik anakmu akhirat. Kalau anaknya ke akhirat terus, anaknya rajin sholat, anaknya rajin pengajian, anaknya rajin cari ilmu agama, anaknya mau masuk pesantren, yang bingung orang tuanya. Kamu nanti besar mau jadi apa, nak? Masya Allah. Fakta atau bukan fakta ini? Fakta. Ini dandani dulu kepala kita. Jadi jangan sekolahkan anak karena itu alasannya. Jangan karena masa depan. Ya mungkin gini saja alasannya. Nah, kalau nanti saya pesantrenkan jauh, ya, kalau sekolah dekat saya belum bisa pisah sama anak, ya, itu lebih bagus alasannya. Ya walaupun ada pesantren yang dekat ada, gitu. Tapi buat alasan kan itu alasannya lebih bagus. Jadi yang paling utama ilmu agama atau ilmu dunia? Agama. Yakin ya? Yakin. Gak ada ilmu yang lebih hebat dari ilmu agama. Maka tidak ada orang yang lebih hebat daripada orang yang beragama. Gak ada orang yang lebih hebat daripada orang yang beragama. Nomor satu itu dulu. Dan ini yang harus kita kejar sebagai seorang muslim. Kita jadi muslim kejar ini dulu. Kejar ilmu akhirat. Ilmunya sholat, ilmunya puasa, ilmunya zakat, ilmunya haji, ilmunya zikir, ilmunya berdagang, ilmunya bercocok tanam yang islami bagaimana. Ilmunya itu kejar dulu. Kalau udah orientasinya ke sana, ini mulai ini akhiratnya ke sana toh, dikejar, dunianya ikut. Itu udah satu paket, dunianya akan ikut. Tapi kalau kita meninggalkan akhirat, maka dunianya juga akan meninggalkan kita. Kalau toh kita dapat juga harus capek-capek luar biasa. Yang kedua, nanya dulu nih, nanti biar semuanya sadar. Seandainya bapak ibu cari duit banyak dan terus dapat, carinya 2 miliar dapatnya 10 miliar, senang atau enggak senang? Tapi di hari itu jenengan mati. Loh, pertanyaannya gampang kok. Mungkin terjadi atau enggak mungkin terjadi? Ya kalau matinya mungkin, dapatnya 10 M yang enggak mungkin Beb itu. Mikirnya gitu. Mungkin, semuanya mungkin. Ya kan? Nah, kalau ternyata dapat duit lebih dari yang dicari, beli rumah yang mewah, ya, mobil yang bagus, kemudian dapat harta yang banyak, seminggu kemudian meninggal dunia. Dah dapat seminggu kemudian meninggal dunia. Komentar masyarakat apa? Jangan komentarnya yang meninggal, komentar masyarakat. Kesian, sano, eman, betul kan? Kesian, sano, eman, ya Allah, nasibnya kurang apik. Capek-capek dia tuh pengen dia tuh punya rumah, pengen dia punya mobil, baru seminggu is dead. Saya mau nanya, masyarakat bilang orang ini orang yang sudah berhasil atau belum berhasil? Belum berhasil. Yang kedua, contoh yang sama, jenengan kerja capek-capek, nggak dapat duit. Kalau yang tadi dapat, nggak dapat duit, mati sisan. Apa kata masyarakat?
Memang hidupnya susah dia itu. Hidupnya susah. Dia tuh cita-citanya banyak, tapi satu pun belum keturutan. Satu pun belum keturutan. Betul? Betul? Nah terus kalau begitu yang harus kita kejar yang mana ini? Yang kalau kita mati gak ada yang komentar seperti itu. Oh alhamdulillah, hidupnya 5 waktu di masjid, sholatnya jamaah. Dia itu rajin pengajian, cari duit sih cari, tapi dia nggak ngongso, nggak ngoyo, nggak terlalu dicari tuh duit, nyantai orangnya nyantai, tapi dia cari akhiratnya luar biasa. Alhamdulillah, insya Allah husnul khotimah. Betul? Komentarnya gitu enggak? Begitu komentarnya. Miskin, gak punya duit. Miskin gak punya duit, tapi dia sholatnya bagus, zikirnya bagus, cari ilmunya bagus, sama pasangan hidupnya bagus, sama anaknya bagus, sama orang tuanya bagus, banyak waktunya. Karena miskin ya, nganggurnya banyak waktunya dia kumpul sama pamannya, kumpul sama bibinya, main ke rumah saudaranya, dia bermain-main dengan anak-anaknya, bercanda gurau dengan pasangan hidupnya, bisa menyenangkan orang tuanya, antar sana antar sini. Begitu dia meninggal dunia melarat pol. Ada orang yang komentari miskinnya? Nggak ada. Apa kata orang? Masya Allah, ini orang baiknya luar biasa. Berarti sekarang enaknya kita hidup cari yang mana? Golek melarat, golek sugih, cari kaya, cari miskin, atau cari akhirat? Udah paham belum sampai di sini? Ini belum pengajian loh, belum kajian Jumat malam Sabtu, belum ini. Ini baru ngobrol, mengarahkan ke satu titik dulu, biar semuanya paham dulu. Udah paham belum sekarang? Yang penting apa berarti? Berarti sukses itu apa? Sukses itu apa? Sukses itu apa? Yang keras, sukses itu apa? Akhirat. Sukses itu amal soleh. Sukses itu apa? Sholat 5 waktu berjamaah. Sukses itu apa? Birrul walidain. Sukses itu apa? Taat kepada suami. Sukses apa? Sayang pada istri. Sukses apa? Perhatian, didik anak dengan benar. Sukses itu apa? Baik kepada orang lain. Sukses itu apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu sukses. Faqad fazal muttaqun. Telah sukses orang-orang yang bertakwa. Pilih yang santai toh? Ya, yakini dulu. Rezeki jenengan itu tidak mungkin bisa bertambah. Ora mungkin. Jatah rezeki Anda tidak mungkin bisa bertambah. 1 biji pun enggak mungkin. Kecuali kalau Allah yang nambah. Kecuali kalau Allah yang nambah. Tapi sesuai catatannya rezekinya 1 miliar dari lahir sampai mati, ya 1 miliar. Kadang Anda kerja keras luar biasa, dapat 750 juta, tapi jatah rezekinya 1 miliar, berarti sisa 250 juta. Setelah itu dia nyantai, capek, dapat 750, cepet dia nyantai 250 dalam setahun dapat, yang 750 dalam sebulan dapat, berarti 1 tahun 1 bulan rezekinya habis, mati. Rezekinya habis kan harus mati. Sementara jenengan jatah rezeki 1 miliar, sama-sama 1 miliar, santai, diambilnya 1 tahun, misal ya, 1 tahun dapatnya 50 juta, 1 tahun 50 juta, berarti dia dalam 20 tahun dapat 1 miliar, betul?
Wah, yang ini 1 tahun 1 bulan mati, yang ini 20 tahun baru mati. Jenengan pilih yang mana? Halo? Kok jadi bingung kenapa ini? Belum pernah diajak hitung-hitungan begini. Pilih yang 20 tahun baru mati, atau yang 1 tahun 1 bulan mati, rezekinya sama. Alah, mesti nggak mikir gitunya. Kok iso yo sesasi entuk 750 yuto, aku ki setahun 50 yuto ra entuk. 2 bulan berikutnya dapat kabar, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Oh, salah. Ternyata dapat 750 juta ya, tapi 2 bulan kemudian meninggal dunia. Ya mending aku 50 yuto awet umur. Jadi pilih yang mana? Bingung? Pemirsa dimanapun Anda berada, memang saya sengaja mengacak-ngacak pola pikir Anda dan mengacak-ngacak hati Anda sampai Anda sadar dengan sebetul-betulnya selama ini kita ngejar sesuatu yang nggak ada. Fata Morgana yang dikejar, dunia ini fana. Ngejar sesuatu yang buat capek, buat susah, buat lelah, buat berkelahi, buat musuhan, buat saling menyakiti satu dengan yang lain, yang membuat damai, membuat cinta, membuat seneng, nggak kita kejar. Sehebat apapun saya kerja nggak nambah, saya nggak kerja juga nggak nambah. Jadi jangan pernah berpikir kerja untuk nambah rezeki, tiwas capek. Kerja itu bukan untuk nambah rezeki. Nanti kalau setelah kerja rezekinya nggak nambah, protes, kok nggak nambah? Kok utang tambah banyak? Ya kan? Terjadi atau nggak terjadi itu? Terjadi. Jadi kerja bukan untuk nambah rezeki, kerja itu untuk takwa, ibadah, untuk ibadah. Nah, mari kita sekarang set pola pikir kita di situ. Saya bangun pagi ibadah, saya waktu menjelang siang ibadah, saya menjelang sore ibadah, saya malam ibadah. Kalau saya berangkat ke pasar, saya harus berangkat ini untuk ibadah. Di pasar saya harus ibadah. Kalau udah mikirnya ibadah, gak mikir tuh namanya duit lagi. Nah, ajaibnya duit itu kalau gak dipikir dia datang. Kalau dipikir-pikir wangel tekone. Betul? Betul kan? Dipikir-pikir gitu, pikiri tenang, tiwas mumet, ora teko-teko, barang santai teko. Sekarang saya mau ngetes nasib jenengan semua, boleh? Ini tanggal berapa sekarang? 3 bulan apa? November. Yang hari ini lahir tanggal 3 November ada enggak di sini? Angkat tangan. Nggak usah nunjukkan KTP, bohong juga boleh, angkat tangan. Ada enggak? Siapa? Hah? Orangnya ada enggak di sini? Mana? Romi mana? Sini, masuk sini, Romi. Romi. Halo. Coba Mas Wahid Mujiono mana? Wahid Mujiono, sini. Ini kita belajar ya. Ilmu yang tadi saya jelaskan. Romi mana Romi? Ada enggak? Ayo cepat ke sini. Saya enggak tahu loh mau ngapain kamu. Itu pasti dak-dikduk Pak, arep diapake aku. Ya sini, dekatnya Ustaz Tais dulu. Ya, Mas Wahid Mujiono. Wahid Mujiono mana? Mas Wahid turu.
Ada enggak Mas Wahid? Kelamaan, saya hitung sampai 3 Mas Wahid. 1. Ada? 2. Hah? Lagi keluar? Ya, Rio. Ke kamar saya ambilkan celengan saya. Ya, saya punya celengan baru mulai kurang lebih 2 minggu ya. Nah, itu celengan saya niatkan untuk ngumrohkan nyonya saya, ngumrohkan ibu saya, adik saya, ya, dan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Syaratnya yang boleh masuk celengan saya warna merah, tidak merah tidak boleh masuk. Jangan senang dulu. Rumong semua tak kei celenganku yang namun. Nanti dulu. Saya nanti mau wawancara sama Mas Romi ini sebentar. Boleh ya? Boleh. Sudah lama saya nggak begini. Ini ilmu kalau nggak dipraktekkan lain. Teori sama praktek beda. Mas Romi, saya mau nanya, Jumat yang lalu kamu hadir ke Raudhah nggak? Alhamdulillah hadir, Beb. Tadi maghrib kamu sholat di mana? Sholatnya di rumah. Sendiri atau jamaah? Jamaah. Belum. Tuh. Tuh. Iya, Habib Novel punya celengan. Tuh, bolongannya di sini. Kreatif atau enggak kreatif? Kreatif. Wah, oke. Biar dicontoh sama semuanya yang punya aqua galon enggak kepake itu kan? Bolongi niat, kalau enggak 100.000 enggak boleh masuk. Santai saja, oh nyata ini plung ya oke. Mesti mikirkan Habib. Enggak. Ya. Mas Romi, nasibmu tergantung Allah Ta'ala. Mau keluar enggak ya? Enggak mau. Ayo keluar. Wes Rom, ambil Rom, berapa tuh Rom? 200.000 PN. Sebentar, saya mau wawancara dulu. Dia dapatnya capek enggak ini? Enggak. Saya ngasihkannya capek enggak? Enggak. Saya enggak capek kan ngasihkannya? Enggak capek. Saya mau nanya, uang itu ada di sini udah berapa lama? Kurang lebih 2 minggu. Milik saya? Milik saya atau milik Mas Romi? Bukan. Saya cuma dititipi sama Allah. Betul kan? Ternyata milik siapa? Milik Mas Romi. Sekarang jadi milik dia. Kemarin dititipkan ke saya. Oh enggak, saya pakai apa-apa kok. Berarti kan dititipkan ke saya. Ini sekarang jadi milik Mas Romi di tanggal 3 November. Emang saya rencanakan mau ngasih dia duit? Enggak. Betul kan? Enggak. Terus yang nyuruh saya ngasih Mas Romi duit siapa? Allah. Emang saya disuruh nyebut namanya, kasih Romi duit gitu? Enggak kan? Enggak. Emang tadi waktu saya duduk di sini ada rencana mau bagi duit? Enggak. Ada rencana saya mau kasih tanggal 3 November? Enggak. Kapan tuh muncul tanggal 3 November? Baru saja. Terus saya kopiok-kopiok begini, saya tarik-tarik, keluarnya berapa? Cuman 2
200. Nah itu yang ngatur biar keluarnya 200 siapa? Yang ngatur biar dapat ke Mas Romi siapa? Dari sekian banyak orang ini, sekitar 1000 orang lebih, ternyata 3 November cuma di dia. Betul? Kurang apa bukti nih? Sabar, belum mudeng juga. Sekarang saya mau nanya, kamu masih kerja enggak? Masih. Seminggu gajimu berapa? Sehari berapa? 1 bulan berapa? 1,8 kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 9 sampai jam 5 sore. Sabtu masuk, ya, yang jelas Sabtu masuk. 1,8 dibagi 26 berapa? Ya kan? Kalau Sabtu masuk berarti kan minggu 4 minggu 1 bulan kan? Bagi 26 berapa? Hitungan. Hitung Muhammad. Hah? 60.000. Anggap 70.000 ya. 70.000. Satu hari kamu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore dapatnya hanya 70.000. Sengaja saya tegasin ben ketono titik ngono. Hanya 70.000. Tadi kamu kerja enggak nih? Tadi ini kerja enggak di sini? Enggak. Cari duit enggak? Enggak. Carinya apa? Dia carinya ilmu. Akhirat atau bukan akhirat? Akhirat. Betul. Sama Allah dikasih berapa dia? 200.000. Waktunya berapa jam? Jalan dari sana ke sini ya. Dapat 200.000. Dapatnya mulia atau hina? Mulia. Di tempat yang mulia, dapatnya mulia, halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Susah payah atau bahagia? Bahagianya miliknya sendiri atau milik orang banyak? Yang lihat ikut senang atau nggak ikut senang? Itulah ciri-ciri rezekinya orang-orang yang dapat rezeki halal. Yang dapat senang, yang lain juga ikut senang, dapatnya nggak perlu susah nyantai, karena barang yang halal itu mesti enak. Sudahkah sholat di hati kita menempati prioritas paling utama, atau duit bisa mengalahkan sholat? Dandani ya. Jadi nomor 1 apa? Sholat. Jadi duit itu udah jangan dicari, coret. Nanti duitnya akan datang sendiri. Sholat. Jadi bangun tidur jangan mikir duit, mikirnya apa? Sholat. Berangkat kerja jangan mikir kerjaan, mikirnya nanti sholat zuhur saya di mana ya? Sholat asar saya di mana ya? Nanti saya zuhur mau jamaah sama siapa ya? Maghrib nanti saya jamaah dengan siapa ya? Saya mau jamaah di mana ya? Isya nanti saya jamaah dengan siapa? Saya belum dapat jamaah nih. Saya belum dapat jamaah. Saya mau jamaah dengan siapa ya? Kemudian duha, sunah-sunahnya, tahajud. Tidak usah kakek, cung gaya langsung 100 rakaat geblak awamu. Tidak usah gaya-gaya, titik-titik aja, dikit-dikit. 2 rakaat duha, 2 rakaat tahajud, tutup witir 3 rakaat, selesai kan? Dah, dandani sholat. Wa'mur ahlaka bisolah. Tapi ingat, ojo sholat dewe. Bojomu konon sholat. Istrinya, suaminya ajak sholat, ajak saja. Nggak mau urusan masing-masing, tapi ajak. Ngajaknya jangan sekali 2 kali terus menerus. Ya pakai cara, pakai metode. Anakmu ajak sholat, perintahkan sholat. Nak, kamu bolos sekolah, bapak nggak jadi masalah. Tapi kamu bolos sholat, masalah urusan dengan bapak. Kamu nggak sholat, goblok, nggak jadi masalah. Gitu. Ngawur. Kamu kalau tidak sekolah tidak jadi masalah, tapi kalau kamu tidak sholat masalah. Tanamkan ke anak. Jadi bapak minta kamu sholat bener, sekolah ya insya Allah bener. Biar anak tuh mikirnya sholat, bukan sekolah.
Sekarang ibunya pagi bangunin anak, sudah telat tuh, sekolahmu telat. Subuh radio opera. Betul enggak? Ayo betul enggak? Jadi sholatnya, kamu enggak sekolah enggak apa-apa, sholatmu enggak boleh telat. Sholatmu enggak boleh telat. Begitu sholat didandani, enggak usah banyak ngomong. Lihat nanti keajaiban yang Allah turunkan. Percuma teori udah banyak kok, praktek kok gitu. Silahkan praktek. Saya ini ngomong begini, setan banyak yang marah ini. Marah semua setan. Wah, lebih baik tuh ngajinya Al-Hikam dulu seperti kemarin. Nih kok jadi gini kan orang jadi pinter semua nanti, repot nih. Paham? Nah, terus tulis. Buat tulisan kecil, gak usah banyak-banyak. Satu lembar kertas itu, separuh folio, jenengan tulis. Tahun 2018 saya mau beli rumah, saya mau beli mobil, saya mau pergi umroh, saya mau menikah buat yang belum, lah ya yang sudah nggak usah ditulis gitu kan ya. Saya pengen punya anak, pengen jenengan tulis di satu kertas ya, jenengan lipat, lipat, kemudian ya Allah please, ya Allah please. Terus jenengan punya celengan, cemplungkan di situ, plung, cemplungkan di celengan tadi. Nah, nanti jenengan nyelengi tiap hari. Niatnya tadi itu, niatnya apa? Beli rumah. Ya Allah, insya Allah ini jadi rumah, jadi mobil, jadi ini. Plung, koncone guyoni stres. Paling temennya gitu kan, mentertawakan, stres. Plung. Baru jalan 1 bulan dengar tetangganya sakit, dan itu adalah pakliknya sendiri, butuh biaya rumah sakit. Alhamdulillah jebolan celenganmu. Alhamdulillah. Ya Allah, ini semua mudah-mudahan paklik saya sakitnya hilang dan kertas itu segera terwujudkan. Ya kan? Itu kan langsung naik, kurusnya naik. Di sini kan belum manfaat. Kalau udah begitu kan manfaat. Itu kan cuma 2 lembar, besok jadi separuh ini. Oh, saya yakin ilmu itu ilmu rahasia, itu rahasia ilmu para wali di situ. Orang takut itu harus dihapus dari orang yang pengen jadi wali. Karena wali itu cirinya apa? La khaufun alaihim. Mereka nggak punya rasa takut. Masa takut miskin, takut melarat, takut kelong, takut ya surah bakal jadi wali. Syarat wali itu awalnya la khaufun alaihim. Sedih itu di belakang, tapi takut itu di depan. Nggak boleh takut ya, nggak boleh sedih. Itu syarat jadi wali. Jadi kalau masih takut, sedih, takut, sedih, suntuk, galau, gelisah, resah, seperti beliau. Udah guyon roh. Kalau nggak ada yang dibeginikan kan majelisnya kurang enak ya. Paham maksud saya? Sholatnya dandani, kerja ya, kerja, tapi nggak usah capek, nggak usah ngoyo golek duit, nggak usah ngoyo. Tunjukkan itu, kerja aja untuk ibadah, waktunya istirahat, waktunya pulang, waktunya makan, waktunya tidur, waktunya kumpul sama keluarga. Jangan mau waktu Anda diambil untuk duit, kehilangan waktu kumpul sama keluarga, kehilangan waktu untuk ibadah, untuk zikir, untuk sholat dan lain sebagainya, ujuk-ujuk mati. Na'udzubillah min dzalik. Tidak bisa ditandani itu. Paham? Nah, nanti kalau jenengan sudah dapat rumahnya, sudah dapat mobilnya, jangan lupa jemput Habib Novel, nanti ke sana ngopi bareng kita. Mau? Nah, yang besok belum ngamal kan berarti kebangetan.
Ya, kebangetan. Pilih berarti pilih capek, capek. Saya nggak mau capek-capek. Saya belum punya rumah loh. Belum. Nah ini Bib, oh belum, ini bukan rumah ini. Kurang gede. Saya masih punya cita-cita. Insyaallah kalau nanti memang ada beberapa lahan di sekitar sini dijual, insyaallah mau saya beli. Amin. Duitnya di langit. Paling enak tuh duit di langit, nurunkannya cepet. Kalau di sini nguarkannya susah. Kalau di langit nurunkannya cepet. Ibu-ibu mau nyontoh punya tabungan begini Bu? Di rumah ada kan galon-galon gak kepake? Ya itu kan asik. Nanti anak pasti ketawa. Oh ibu aneh-aneh. Itu udah menghibur hati orang banyak itu. Hibur hati orang banyak. Udah jelas caranya? Nah yang kedua jangan lupa sholat dandani, perintahkan keluarga termasuk bagian dari itu. Sebelum semua itu parani bapak ibumu ya seneng no, termasuk itu mertua paranono seneng no atine. Buat dirangkul gitu loh ibu mertuanya. Punya ibu mertua nggak pernah dirangkul. Ibu paling ibu mertua ngomong mantuku stres. Seneng nanti diajak ngobrol ya. Kita latihan, saya ngomongin untuk diri saya sendiri. Seneng kan orang tua kita. Kalau orang tua kita udah seneng, ya sholat kita lakoni, jangan kaget nanti jenengan. Kok tadi enak uripku ya? Jadi semeleh, enteng. Jadi yang namanya bisa terbang itu bukan terbang begitu, tapi hatinya ringan. Semeleh. Jadi orang duit ya ora masalah. Biyen ki aku duit akeh ya kemrungsung. Saya kira duit kok iso kange atiku ya tenang men ya. Gara-gara apa ya? Apa aku sedan ya? Lu tambah gitu. Tambah mikirnya begitu. Itu berarti hati kita lapang, hati kita lapang. Jadi percuma kalau kita ikut pengajian tapi nggak diamalkan gitu loh. Maneman toh? Ya, sekian lama jenengan ngaji sama saya. Tapi kalau nggak niru ilmu saya kan eman-eman tuh. Saya ini termasuk orang yang kelihatannya tenang atau bingungan? Tenang. Utangnya banyak atau sedikit? Wakeh pol. Ya. Ini kan tidak untuk dibuka-buka ini. Ini untuk umroh niatnya. Tapi ini dibuka dalam rangka juga untuk umroh, untuk mancing lagi. Kan begitu. Bener kan? Nah, jangan kalau nanya sama saya, Habib punya saldo berapa? Kira-kira saja. Enggak, biar orang paham. Jadi saya ngomong begini bukan untuk apa-apa, biar orang paham. Kalau enggak dicontohkan langsung enggak ngerti. Kira-kira punya saldo berapa? Hah? Puluhan juta? Hah? Berapa? Ya, biar dijawab Mas Wahid yang bagian megang ATM saya, tabungan saya, duit saya, dompet saya. Silahkan Mas Wahid dijawab. Setahu saya ada sekitar 600.000, itu aja. Berapa Mas Wahid? 600.000, Beb. Oh ya, di dompet ada berapa? Kosong. Banyak atau dikit? Akeh, 600.000. Ya kan, daripada ndak ada kan 600.000 itu banyak. Besok harus bayar gaji itu kan berapa? 800.000. Besok saya harus pergi kemana? Jakarta, lanjut Kalimantan. Oh, saya harus ke Kalimantan ya. Saya harus pergi ke Kalimantan. Beli tiket enggak? Pasti. Itu saya diundang atau saya buat pengajian di sana? Datang sendiri buat majelis di sana. Iya, saya dibiayai atau membiayai sendiri? Biaya sendiri. Oke.
Punya saldo berapa? Cuma 600.000. Terus tagihan-tagihan yang harus dibayar besok jumlahnya kurang lebih berapa? Tidak usah detailnya, kurang lebih berapa? Berapa ya? 1.500.000. 1,5 juta yang harus dibayar besok gitu ya, plus tukang 800, berarti 2,3. 2,3. Belum yang lain-lain, itu yang besok harus gitu, betul? Belum Betul. yang lain. Terus ninggali kamu besok ditinggali enggak enak ya? Buat ngurus raudhah seminggu gitu? Kalau ada ya boleh. Nah, mohon maaf saya ngomong begini, saya mau ngajari langsung. Mau ngajari langsung. Coba lihat, Mas Wahid kelihatan tenang atau enggak tenang? Tenang. Saya kelihatan tenang atau enggak tenang? Tenang. Santai atau kemurungsung? Santai. Padahal itu minus atau plus? Minus atau plus? Saya ngajar atau saya mutung? Saya ngajar atau saya cari duit? Saya ngajar, betul? Nah, enak enggak hidup begini? Enak. Enak epol, mau minum kopi, mau ngakak, mau tidur, mau keluar, keluar. Jangan mau ditakut-takuti sama angka. Lalu duit mau ngongko kok. Betul loh. Iki mau kertas. Mau kertas. Itu cuman kertas, angka sama kertas. Kok buat kita takut, kedanan, gendeng nanti dan tenan. Jangan mau gitu. Itu kertas, itu angka. Kalau minum kopi ini bukan kertas, ki kopi. Bojomu itu kertas. Paham? Anakmu itu bukan boneka, itu anak manusia. Temanmu ini manusia. Makanya orang Jawa tuh pinter, mangan ora mangan kumpul sama. Makan orang mangan kumpul ngeleh. Kalau sudah kumpul nggak ada kata ngeleh. Begini loh ya. Orang lapar sendirian, lapar toh? Tapi kalau lapar temennya 10 sama-sama lapar, hilang laparnya. Mesti ngobrol ngakak lali duwe. Betul enggak? Iya, makanya orang Jawa bilang mangan sementing kumpul. Halo. Saya mau nanya, saya jamu tamu-tamunya Raudhah enggak? Jamu. Ngasih roti atau enggak ngasih roti? Ngasih minum atau enggak ngasih minum? Siarkan ini pakai listrik, ada yang dimatikan atau suruh nyala semua? Kecuali yang mati lampunya ya kan, disuruh nyala semua. Apa saya nggak mikir gini? Engko pulsanya cepet entek loh. Saldo 600.000 itu kurang ono. Mau sesuk entek terus piye? Apa begitu? Enggak. Betul kan? Enak ada hidup begini. Berarti aku rojo para rojo. Rojo kira iso diperintah, isone merentah. Bisanya merentah. Maksud saya ngomong semua ini bukan untuk apa-apa, tiada lain adalah untuk memantapkan hati murid-murid saya ini yang ngaku murid saya. Jangan sampai jenengan hidup ditakut-takuti sama DUIT. Ojo wedi. Wayahe ngantor ya ngantor. Waktunya ke sawah ya ke sawah. Kalau waktunya sholat ya sholato, sawahmu tinggal no. Bos kamu ngelarang kamu, udah jangan ya. Bos, ninggalin Anda itu lebih mudah daripada ninggalin sholat. Keren tuh. Ya, bojomu guanya. Ya, suami Anda kok ngajak Anda maksiat terus. Ya. Kalau ngajak maksiat ya harus ditolak. Mas, mohon maaf saya tidak bisa diajak maksiat. Tidak bisa diajak
maksiat. Kehilangan dirimu itu lebih ringan daripada kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi aja banter-banter bu krungu begat awakmu. Di hati itu dia, di hati jangan diucapkan di lisan, di hati. Kehilangan dia itu ringan, kehilangan Allah itu berat. Jadi laksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kalau udah gitu nanti hidupnya enak tenang. Mas Wahid Mujiono ini hampir 24 jam hidupnya sama saya. Kalau perempuan udah saya nikah nih. Untung dia itu laki-laki, hampir 24 jam. Nggak mikir dunianya belas. Betul. Sama sekali tidak mikir dunia. Saya tuh belajar dari Mas Wahid. Aku belajar teko dek, emang sama dia belajar teko aku. Ora. Pasrah total ngurusi raudhah. Gak pernah nanya dikasih duit berapa. Dikasih berapa diterima, gak dikasih ya diterima. Kalau saya nggak punya duit saya masih ada, Beb. Keren gak ini? Keren. Namanya juga Wahid Mujiono. Ono nih memuji dok. Ono nih meng muji la haula wala quwata illa billah masyaallah. Ya itu karena ya ini teman-teman saya begitu. Didikan saya begitu. Ojo wedi ngadepi dunia. Saya kalau untuk didik sholat kurang pinter. Ustadz Iis itu pinter didik sholat. Ya didik sholat. Saya didiknya model begini. 2, jangan takut sama duit. Kemudian yang kedua, yang teklekan hati minggato. Paham? Jangan mudah jadi orang yang tersinggungan. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Jenengan punya doa mustajab, tersinggung Siti angkat tangan, ya Allah matikan dia. Kacau toh ya? Kacau enggak itu? Jadi pejabat tersinggung Siti, lebokke penjara, masuk penjara semua nanti kan? Betul kan ya? Punya senjata, tersinggung sedikit, nembak orang kan, Allah bilang makanya saya bekali murid-murid saya cuma dengan 2 bekal, gak kakek. Bekal yang pertama, gak takut sama dunia. Bekal yang kedua, diteklek-teklek gak jadi masalah. Dipatah-patahkan hatinya gak jadi masalah. Sehingga kalau suatu saat jadi pejabat yang hebat, jadi orang kaya yang hebat, itu tetap hebat. Gak mungkin dengan jabatannya, dengan kekayaannya, dia akan mudah tersinggung, mudah balas dendam, mudah sakit hati sama orang, dan takut kehilangan duit, kemudian mudah disogok. Tidak mungkin. Kenapa? Orang wedi lan duit sogokan ra bakal iso. Yang pulang dari sini ya, atas ini Mas Wahid siapkan buku umat bertanya, ulama menjawab, larang wirgone. Terjenengan banyak yang belum punya toh? Betul kan? Siapkan di depan, 1 orang dapat 1. Kalau yang nggak dapat berarti bukan rezekinya. Ojo rebutan, harus diajari itu. Jangan takut kehilangan dunia. Halo. Gratis, kalau yang ini gratis, kalau yang tadi bayar. Yang tadi kan beli itu ya. Nah kalau yang ini gratis, nih harga buku yang 1 eksemplarnya nggak salah 60.000 ya. Stoknya ada berapa Wahid? Cukup enggak stoknya? Cukup, ada sekitar 500? Ya nggak cukup berarti ya. Sama sehari bersama Rasul ya. Jadi yang nggak dapat umat bertanya, dapatnya sehari bersama Rasul. Jadi saya akan bagi lagi buku sekitar di atas 1000 eksemplar. Berarti malam ini Habib Novel ngasih hadiah teman-temannya senilai 50 juta. Padahal saldonya 600.000. Demi praktek ilmu ben awakmu nggak bingung, paham kan? Jangan dibilang Habib, mana buktinya? Itu kan cuma omongan. Yang mana buktinya? Dah, begitu? Terima kasih. Kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Ini semua ini nitip doa, insyaallah sudah katut. Kemudian di sini ada pengumuman haflah khatmul Quran dan pengajian akbar bersama Kiai Haji Ahmad Muwafiq Sabtu 4 November besok jam 7:30 pada Isya di
Pondok Pesantren Tahfidz wa Ta'lim Quran Masjid Agung Surakarta besok malam ya, ba'dal isya insyaallah. Silahkan dihadiri. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسوياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Doakan ya, insya Allah sebelum Jumat depan saya udah bisa masang TV 2 yang besar, satu di sana, satu di sana. Doakan ya. Ya, karena saya cuman bisa masang. Betul tuh? Nah, nanti yang ngasih biar Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah setelah malam ini saya akan dapat rezeki kurang lebih 2M. Habib emang ada yang mau ngasih? Ya orang mau cita-cita mau nggak boleh. Cita-cita mau sing ngamini wong akeh kan harus yakin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.